sama sama kita hormati yaitu teman-teman mahasiswa yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau mendengarkan proposal saya. Mas Komar suaranya digedein dikit, Mas Komar, mohon maaf. Oke ya. Bentar. Yang berjudul Konsep Pendidikan Karakter dalam Wasiat dan Renungan Masa, Perspektif Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid terhadap pembelajaran PAI di MA Muallimin NW Anjani. Langsung saja latar belakang. Pendidikan karakter pada akhir-akhir ini menjadi perbincangan penting dalam dunia pendidikan. Hal ini berkaitan dengan fenomena kemerosotan moral yang terjadi di sekitar masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beraneka ragam. Kriminalitas, ketidakadilan, korupsi yaitu merajalela, kekerasan kepada peserta didik, pelanggaran HAM menjadi bukti bahwa krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang terbesar, berbagai macam aspek yang mengatakan bahwa terletak pada aspek moral. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan seperti tawuran, perkelahian antar sekolah, perkataan kotor, yaitu kasus-kasus kejadian narkoba yang sering dimunculkan di televisi dan di media cetak. Bolos di waktu jam sekolah, menyontek ketika ujian semester, teriak-teriakan, pergaulan bebas, membunuh orang tuanya sendiri. Tidak memiliki perilaku yang baik disebabkan karena yaitu kurangnya pendidikan di sekolah maupun di didikan orang tua. Kemudian dalam buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru ini menggunakan beberapa aliran, yaitu sastra di antaranya. Yang pertama aliran realitas. Sayang Ananda lama mengaji di NWDI dan NBDI, di Pancor Bermi di sana sini, asuhan Hamzanwadi sendiri. Yang kedua aliran idealis. Asas NW jangan diubah sepanjang zaman, sepanjang sana. Sunnah jamaah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Kemudian yang ketiga aliran didaktis, berguru atau berpelajaran. Orang yang berbakti kepada guru mendapat faidah hikmat yang baru, tidak terduga lebih dahulu. Memang Allah pemberi restu. Kemudian untuk mengenal yaitu sosok penyusun wasiat renungan masa dan pendiri organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat, NTB. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid seorang pendidik. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mulai mengajarkan ide-idenya kepada masyarakat Sasak atau Lombok setelah beliau kembali belajar dari Salatiyah Mekah Al-Mukarramah. Dia mulai berusaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sasak atau Lombok, yaitu dari kebodohan dan keterbelakangan menuju masyarakat yang berpendidikan. Dengan semangat yang kokoh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan tempat pendidikan yang pertama kali pada tahun 1934 Muharram, dinamakan dengan nama Pesantren Al-Mujahidin sebagai tempat pembelajaran secara langsung untuk kaum remaja.
di mana pada saat itu kualitas keagamaan masyarakat Sasak atau Lombok yaitu masih dalam keadaan terpupuk. Apalagi masyarakat Sasak masih menganut animisme dan waktu teluh. Kemudian selanjutnya berangkat dari penjelasan latar belakang di atas tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai konsep pendidikan karakter yang terdapat dalam wasiat renungan massa. Dengan judul yakni konsep pendidikan karakter dalam wasiat renungan massa, perspektif Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di MA Muallimin NW Anjani. Rumusan masalah. Bagaimana pemikiran pendidikan karakter yang terdapat dalam wasiat renungan massa? Perspektif Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid di MA Muallimin NW Anjani. Bagaimana relevansinya konsep pendidikan karakter dalam wasiat renungan massa? Perspektif Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid terhadap pembelajaran PAI di MA Muallimin NW Anjani. Kemudian tujuan masalah. Mendeskripsikan pemikiran pendidikan karakter dalam wasiat renungan massa, perspektif Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di MA Muallimin NW Anjani. Untuk mengetahui relevansi konsep pendidikan karakter dalam wasiat renungan massa, perspektif Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terhadap pembelajaran PAI di MA Muallimin NW Anjani. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan salah satu karya ilmiah yang dapat menambah hasanah keilmuan di dunia pendidikan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan mutu dan tokoh akualitas pendidikan di Indonesia. Khususnya pendidikan agama Islam lebih khusus lagi dapat digunakan oleh warga Nahdlatul Wathon atau pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan agama Islam. Penelitian supaya dapat bermanfaat dan berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu membimbing peserta didik menjadi sosok manusia yang berkarakter. Kajian pustaka. Dalam tesis Harpandi yang berjudul Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat. Karya ini menyoroti pembaharuan pemikiran-pembaharuan pada aspek dakwah dan politik yang menghasilkan tentang peran Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang cukup terkenal dalam proses pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua dalam tesis Ulian Nasri, pemikiran Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengenai pendidikan Islam perempuan dan implementasinya di Madrasah Nahdlatul Bana Diniyah Islamiyah Lombok. Dalam penelitian ini Ulian Nasri mengklarifikasikan pandangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengenai pendidikan Islam kepada perempuan. Pada penelitian Ulian Nasri tersebut lebih meneliti tentang spesifikasi pendidikan bagi kaum perempuan dan sama sekali tidak membahas mengenai konsep pendidikan karakter. Seperti yang peneliti akan teliti, peneliti sangat berharap supaya bisa saling melengkapi dalam kajian pendidikan dari semua aspek terkait dengan tokoh, yakni Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian dalam tesis yang disusun oleh Saiful Arif Wathoni, pemikiran politik Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, landasan politik Zainuddin yaitu Al-Quran, hadis, ijma' membentuk politik mempunyai partai politik. Lalu bagaimana pentingnya nilai etis dalam politik dalam menetapkan hukum dan pula dalam pendidikan supaya bisa saling kontrol juga mempunyai etika. Pada penelitian ini terdapat persamaan tokoh hanya berbeda perspektif. Peneliti mengkaji dari perspektif pendidikan, penelitian Saiful Arif Wathoni dari perspektif politik. Kemudian peneliti menemukan penilaian yang dilakukan oleh Sanubi tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam pemikiran Muhammad Quraish Shihab.
Studi tafsir Al-Misbah. Sanubi menemukan di antara nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam tafsir Misbah Al-Misbah, yaitu sebagai berikut: nilai religius, kepatuhan dalam menjalankan agama dengan perilaku yang baik secara sempurna dan selalu cenderung dalam melakukan kebaikan sesuai dengan fitrahnya. Nilai jujur, berbicara dengan sesuai dengan kenyataannya apa adanya, atau seseorang yang menyampaikan perkataan dengan benar dan mengenai sasaran. Kerangka teori. Kerangka teori. Di sini pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pendidikan perubahan sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha, perjalanan, dan penelitian. Kemudian pengertian karakter. Menurut Hermawan Kertajaya 2010 menjelaskan karakter yaitu ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda maupun individu. Ciri khas tersebut yaitu asli dan mengakar pada kepribadian benda maupun individu tersebut. Mesin mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap jujur dan merespon sesuatu. Istilah karakter dalam kepribadian maupun watak sering digunakan secara bertukar-tukar, tetapi Alford menunjukkan kata watak berarti normatif serta mengatakan watak adalah pengertian etis serta mengatakan bahwa watak adalah kepribadian yang dinilai. Selanjutnya metodologi pendidikan. Metodologi pendidikan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif salah satu metode-metode untuk mengeksplorasi untuk memahami makna oleh sejumlah individu maupun sekelompok orang yang dianggap dari suatu masalah orang sosial maupun kemanusiaan. Kemudian selanjutnya sumber data. Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data yang diberikan secara langsung kepada peneliti. Secara sumber sekunder yaitu sumber yang tidak diberikan secara langsung kepada peneliti. Sumber primer yaitu buku wasiat renungan masa pengalaman baru yang ditulis oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Buku Al-Barzanji dan lagu-lagu perjuangan Nahdlatul Watan dilengkapi dengan surah Yasin, Talqin Maid, Salawat Nahdlatain, doa pusaka yang ditulis oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian sumber sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, majalah, disertasi, dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan teks wasiat renungan masa, pengalaman baru, dan pemikiran Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terhadap serta konsep pendidikan karakter. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Observasi pengamatan, yaitu dengan menggunakan observasi terfokus maka peneliti akan terjun ke lapangan terkait kontekstualisasi mengenai konsep pendidikan karakter dan wasiat renungan masa, pengalaman baru, perspektif Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu semi struktur salah satu bentuk interview dengan mengarahkan sejumlah daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan baru yang ideal muncul secara langsung yang sama dengan konteks yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi sangat dibutuhkan karena penelitian kualitatif tidak hanya merujuk pada faktor sosial sebagaimana yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Bisa merujuk pada dokumen berupa teks dokumen buku, artikel jurnal, majalah, disertasi yang menginterpretasikan pemikiran tokoh yang akan diteliti. Kemudian yang keempat yaitu analisis data. Analisis data adalah kegiatan
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode tanda, dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data. Kemudian sistematika pembahasan. Yang pertama bab 1. Bagian bab ini terdiri dari beberapa sub yang meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang landasan teori, meliputi tentang konsep pendidikan karakter dalam wasiat denungan massa. Bab ketiga berisi tentang sejarah ringkas dan biografi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada bab ini akan dijelaskan dengan singkat kisah hidup beliau sejak dilahirkan, perjalanannya menuntut ilmu, sejarah berdirinya NBDI, NW, karya-karya Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan guru-gurunya, gambaran buku wasiat denungan massa pengalaman baru, dan diksi wasiat denungan massa pengalaman baru. Bab keempat berisi tentang konsep pendidikan karakter dalam wasiat denungan massa, relevansinya konsep pendidikan karakter dalam wasiat denungan massa terhadap pembelajaran FAI. Kemudian yang terakhir yaitu pada tesis ini yaitu bab kelima. Yaitu pada tesis ini yang berisikan tentang penutup dan sasaran-sasaran. Kata penutup memuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dicantumkan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dari itu pemaparan seminar proposal saya. Mungkin saya kembalikan kepada pembahasan utama atau ke Ibu. Terima kasih. Terima kasih.